Halo sahabat The Traveler semuanya, balik lagi bersama dengan saya Rian Dinulka. Tentunya dalam acara jalan-jalan dan jajan. Nah, jalan-jalan kali ini saya masih berada di tempat yang sama seperti 1 minggu sebelumnya, bahwa saya pernah melakukan penelusuran di tempat ini, yaitu X penampungan TKW di kawasan Surabaya, Jawa Timur. Dan pada malam hari ini saya sudah ditemani dengan Kang Irwan. Halo, assalamualaikum, selamat malam Kang Irwan. Waalaikumsalam, malam juga. Nah, Kang Irwan, pada minggu sebelumnya sampean tidak ikut ke tempat ini untuk kita telusur karena memang pada saat itu sampean masih dalam keadaan sakit, dan pada malam hari ini sampean sudah greng atau sudah kembali sehat dan penuh stamina, maka saya ajak Anda untuk ke tempat ini. Dan apa saja yang sudah bisa sampean interaksikan, atau apakah sudah mulai ada permunculan sosok-sosok yang memang usil di tempat-tempat seperti ini? Oke, setelah saya buka tadi sudah ada yang menampakkan, walaupun sepintas mereka lari masuk ke dalam. Sosoknya seperti anak perempuan yang tidak begitu tidak begitu dewasa, cuma ya sebatas anak-anak lah. Mereka lari. Yang satu memegang pisau. Memegang pisau digunakan untuk apa kira-kira? Kurang tahu itu nanti itu pisau untuk apa. Tapi ada darah di sekitar tangan. Oke. Nanti kita cari tahu kelanjutannya gimana, apa gunanya pisau itu, atau gimana ceritanya yang dulu-dulunya di sini. Ada apakah juga siapapun juga yang pernah dinampaki atau dihantui, kita cari tahu dulu. Teman-teman, begitulah pernyataan dari Kang Irwan sebelum kita masuk, dan kita berusaha untuk berdoa bersama-sama di dalam hati masing-masing tanpa berjamaah. Tapi yang pasti kita sudah berdoa tadi sebelum kita berangkat, dan langsung saja kita telusur bersama dengan Kang Irwan di penampungan bekas TKW. Tetap di The Traveler. Dan teman-teman, kita saat ini mulai masuk ke dalam ruangan atau tempat semula dulu saya pernah masuk ke sini, namun tanpa seorang dari Kang Irwan, teman-teman. Iya. Dan juga bisa kita saksikan. Assalamualaikum. Di sini banyak sekali berupa triplek kecil-kecil atau sampul-sampul dari buku-buku yang memang sudah agak lama dan terbungkus oleh debu-debu dan tanah. Dan hati-hati, di sini ada banyak sekali beling, teman-teman ya. Assalamualaikum. Kang Irwan, kita menuju ke arah mana dulu? Apakah kita lebih detail pada malam hari ini untuk masuk ke dalam setiap kamar yang berada di dalam rumah ini? Bagaimana? Tapi sebentar, saya melihat sesuatu di sini. Melihat sesuatu, teman-teman. Assalamualaikum. Sesuatu apakah itu, Kang Irwan? Coba kamera disorot ke sana. Coba teman-teman kamera disorot ke arah depan, mungkin difokuskan untuk beberapa saat saja. Sebentar, tadi ada sekelebat bayangan sosok badan laki-laki tapi tanpa kepala. Badan tanpa kepala, Kang Irwan? Iya. Apakah dia orang yang bunuh diri di sini? Kurang tahu, tapi dia bilang dia penunggu asli di sini katanya. Sosoknya perempuan atau laki? Laki-laki. Laki-laki. Tanpa kepala. Oke, begitu. Oke, kita abaikan dulu. Sebentar mungkin. Juga. Oke, kita aba-aba dari Kang Irwan. Apakah kita menunggu di sini atau ikut? Tunggu dulu ya. Oke. Dan teman-teman, Kang Irwan mencoba untuk melakukan interaksi, tepat berada di tempat di mana sang hantu tanpa kepala tersebut tinggal. Jadi mungkin ke arah sana, teman-teman. Dan kita bisa melihat di sana ada seperti suara pintu yang memang kerit-kerit
kerit-kerit gitu teman-teman. Wow. Aduh, kerit-kerit seperti orang yang pengantin malam pertama teman-teman. Oke Kang Irwan dan teman-teman, Kang Irwan berusaha untuk melakukan pengarahan kepada kita untuk ke arah sana. Oke, tetap hati-hati dan kita bisa melihat di sini. Wow, ada banyak sekali. Bagaimana Kang Irwan? Coba yang tadi yang hantu kepala udah lari ke atas. Iya. Yang duduk di situ ada perempuan baju putih. Baju putih. Assalamualaikum. Wow. Assalamualaikum. Wow. Tepatnya di mana dia duduk, Kang Irwan? Itu. Apakah dia sangat cantik? Enggak, dia baunya nggak enak, terus rambutnya keribuk. Apakah dia sundel the bolongs? Mungkin sponsor dari kuntilanak. Ini tempat kamar mandi, saudara-saudara. Iya, tempat kamar mandi. Sering digunakan bercengkrama sama bercanda-canda waktu TKW dulu itu. Jadi sambil mencuci gini-gini itu mereka bercanda pada waktu masih digunakan, Kang Irwan. Cuci juga. Iya, Kang Irwan. Ini ada seorang anak kecil duduk. Di mana Kang Irwan anak kecilnya? Di sebelah mana Kang Irwan? Ngumpet di sini. Nih, Ngumpet di sini. Laki-laki atau perempuan Kang Irwan? perempuan, anak perempuan kecil. Apakah dia cantik? Sangat cantik. Wow, apakah dia sipit? Ya, matanya sipit. Wow. Mungkin keturunan Cina. Oke teman-teman. Oke, kita bisa untuk kameramen bisa lebih dijangkau lagi untuk arah atau tempat-tempat yang memang di sini sudah. Nah, di sini dan di sini teman-teman ya. Di sini juga bisa dilihat ini bekas kamar mandinya ya teman-teman ya. Sembari kita menunggu Kang Irwan berinteraksi. Nah, di sini. Wow. Namanya seorang bekas TKW, terus dia itu nunggu keberangkatannya. Kalau orang bilang calling visa lagi, dia ngikut. Mungkin dia pernah namanya di momong, istilah bahasa Jawanya itu momong, terus dia meninggal karena sakit, terus dia ngikut arwahnya. Arwahnya ikut si yang ngomong tadi Kang Irwan. Oke teman-teman. TKW tadi. Oke Kang Irwan. Kita lanjut kemana lagi Kang Irwan? Silahkan. Oke, kita telusuri semuanya. Boleh ke atas juga boleh. Bagaimana Kang Irwan? Orang sering melihat suatu sosok penampakan. Sering kali di sini dia. Terutama itu kayak di sana itu ada biasanya keran berbunyi, ada suara-suara orang mandi, percikan-percikan air dulunya. Pada waktu masih tempat ini terpakai, sudah ada sosok yang mengganggu seperti itu. Benar. Begitu. Oke. Mereka sering tidak berani ke sini kalau udah malam sekitar jam jam 9 ke atas gitu ya. 9 ke atas. Sudah pada takut ini dan teman-teman ini juga ada sebuah pagar yang apabila ya kalau sudah mari ke toilet diselerek nih gitu loh. Dan kita bisa untuk ke sana Kang Irwan. Boleh. Kelihatannya saya tertarik oleh sesuatu energi di sana meskipun tidak terlalu kuat. Terlalu kuat. Iya. Ini kan tempat kotor sekali. Sangat kotor Kang Irwan dan memang tempat seperti ini merupakan kesukaannya para bangsa seperti itu ya. Iya, bangsa genderuwo atau bangsa yang hantu si kakek-kakek nenek. Oh, kakek-kakek nenek begitu. Oke. Silakan. Oke. Hantu kakek-kakek nenek. Oke. Dan teman-teman di sini kita bisa saksikan ada pecahan seperti itu, pecahan kaca sebenarnya itu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan Kang Irwan, kita menuju ke arah mana lagi? Ini cocok juga untuk tempat uji nyali kalaupun nanti ada yang uji nyali. Teman-teman semuanya, kita lanjut kemana lagi Kang Irwan? Ke depan mungkin? Boleh ke depan, Iya. naik ke atas juga boleh. Oke, siap. Kalau ada ruang yang di atas.
Ini mungkin dapur dulu, dapur bersama. Sebuah dapur dan memang di situ kita lihat masih terdapat bekas-bekas tutup-tutup. Iya, karena apa? Gentong. Mereka tidak berani ngambil kan, dibiarin begitu saja. Iya. Ini kunci loker mereka. Tempat untuk menaruh barang-barang dari si calon TKW tersebut, teman-teman. Tapi Kang Irwan, yang saya tanyakan di sini kepada Kang Irwan, kenapa terdapat banyak sekali boneka? Apakah memang dahulunya di sini memang banyak sekali anak-anak kecil yang hidup di sini? Gitu? Setiap calon TKW itu kan melalui proses pendidikan. Kalau memang jobnya dia itu jobnya untuk ngomong bayi atau ngomong anak kecil, kan mereka pelatihannya di sini juga. Iya, benar. Itu mereka dididik di sini bagaimana memperlakukan bayi atau juga gimana merawatnya. Terus mereka juga sering berkumpul waktu di sana. Itu untuk pengajaran suatu bahasa. Minimal mereka itu 400 bahasa sudah bisa menguasai. Wow, berarti kari budal gitu 400 loh. kata. 400 kata dalam misalkan bahasa Hong Kong atau bahasa apa ya, mungkin mereka sudah sangat hafalnya dan tinggal meluncur. Dan Kang Irwan, di sini menurut pendapat dari YouTuber lain, di sini merupakan sarang kuntilanak. Apakah benar? Yaitu dia itu sarangnya itu tadi yang duduk di atas sana. tandon tadi, profil tank. Juga ada yang tidur di sini juga katanya. Ada. Wow. Di sini tuh banyak pekat sekali energinya karena di sini juga mereka sering terganggu. Yang paling diganggu adalah yang pojok sebelah sana itu. Yang pojok sebelah sana. Oh, begitu. Dan teman-teman, kita bisa mendengarkan sebuah suara yang sangat misterius. Ini seperti kayak ayunan. Seperti ada yang berayun-ayun di atas sana, teman-teman. Nanti kita bisa cek, teman-teman ya. Seperti ayunan. Jadi tepat di belakang di atas dari plafon itu seperti ada ayunan kerengket gitu, teman-teman. Kamera kita shoot ke kamar-kamar yang di sana itu, kantor itu. Kantor atas. Oke, Kang Irwan. Oke, kita shoot atau kita ada satu penampakan di situ. Ada satu penampakan, barangkali nanti bisa tertangkap kamera ya. Oke, kita ke sana, kita datangin saja. Ya, kita tidak sabar. Teman-teman, Kang Irwan tidak sabar dan langsung mengajak kita untuk ke sana ya. Dan hati-hati, di sini sangat banyak sekali. Lewat sini, Kang Irwan. Di situ ada kamar mandi. Jadi sangat-sangat angker sekali. Jadi lewat sebelah sini kalau kita ke atas. Nah, di sini juga ada seperti dapur. Iya, dapur ini. Atau asa-asan piring juga ada di situ ya. Oke, apa kawan-kawan. Itu? Wow. Kita lihat siapa yang duduk di situ itu. Siapa Anak kecil tadi yang bawa pisau. Apakah dia seperti pembunuh? Tidak, bukan. Dia itu kayak main-main pisau tapi kena tangannya sendiri. Wow, sangat menyeramkan. Apakah dia perempuan? Perempuan yang tadi. Oke, perempuan yang tadi, teman-teman. Oke, kita berhati-hati, kita merunduk-runduk seperti ninja ya, teman-teman. Oke. Kalau dulu kita di sini tanpa seorang Kang Irwan, tapi kali ini kita bisa lebih detail lagi dalam mengungkapkan sisi apa yang terjadi di bekas penampungan ini sehingga ini dikosongkan. Saya gambarkan suatu peristiwa di sini. Oke, Kang Irwan. Salah satu orang TKW pernah jatuh, tergelincir di situ. Apakah ada sosok yang menggelincirkan TKW tersebut? Apakah dengan sendirinya? Sepertinya anak yang tadi itu. Berarti artinya anaknya tadi jahat kalau suka menggelincirkan.
Kalau untuk jahat sih tidak, dia itu cuman usil ya. mengganggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman, kita lanjut ke sini bersama dengan Kang Irwan. Oke. Dan di sini juga kita bisa melihat tabel-tabel yang dulu pernah kita shoot juga, dan di sini juga ada bekas-bekas dari kasur yang sudah tidak dipakai lagi. Teman-teman, kita lihat di sini. Teman-teman, ini adalah dulunya dipakai kantor, sekarang dipakai gudang. Di sini ada satu penampakan sosok tinggi besar. Sosok tinggi besar. Ya, sebangsa genderuwo. Wow. Dan di belakang saya itu yang hantu kepala itu ada di samping pintu itu. Samping pintu. Oke, Kang Irwan. Tapi aku penasaran, salah satu di sini ada yang pernah konon mendengar suara auman anjing atau auman apalah itu. Pokoknya dia sering terdengar lolongan anjing di sini. Di tempat ini, Kang Irwan. Ya. Oke, kita telusuri teman-teman. Dan Kang Irwan, saya menemukan sebuah foto. Kalau dulu pernah saya shoot dan pernah saya interpretasikan, tapi kali ini saya ingin Kang Irwan menjelaskan apa saja yang terjadi di dalam foto ini pada masa lampau begitu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan kepada teman-teman. Oke. Bentar. Kalau tidak salah, foto yang ini yang pernah tergelincir itu di situ. Si ini tinggal separuh wajahnya. Wow, tinggal separuh, kemakan rayap teman-teman ya. Bukan kena air. Kena air. Wow. Ini adalah suatu dulu peristiwa-peristiwa waktu mereka kumpul-kumpul. Biasanya kalau mereka sudah dapat job, dapat pesangon sebelum untuk uang saku ke sana, mereka makan-makan dulu di sini. Berarti antara pihak pengelola dengan TKW tersebut memang seperti sebuah keluarga pada waktu masih. Ya, semua harus difungsikan. dianggap sebagai keluarga. Oke. Yang Seperti ini ya. ini cantik sekali, kan Pak orang Irwan. Cina. Ya, mereka kan cantik-cantik. TKW kalau nggak cantik nggak lulus. Aduh. Nah, ini kan foto-foto juragan mereka atau bos yang mungkin ini di Malaysia atau bisa Hong Kong, bisa kemana-mana. Di sini TKW-nya sama ini. Oh, ini. Inilah dia penyalurnya. Oh, jadi yang merupakan ibu pengasuhnya yang di depan ini, Kang Irwan. Oh, begitu. Oke. Ini salah satu anak dari Dan ini sangat cantik sekali, Kang Irwan. Wah, aku kira itu biasa, tidak cantik banget. Tidak cantik. Cantikan istri saya. Wow. Nah, ini dulu kamar yang kalau tidak salah ini yang sebelah mana ini? Sebelah Mungkin belakang saya ini. Ini dulu kamarnya bosnya ini. Nah, di sini. begitu. Saya masih penasaran yang mana yang dan ternyata juga Nah, ini bersama dengan adiknya ini ya. dan ternyata juga pemiliknya sini dulunya pengelolanya itu orang Cina. Iya, orang Cina. Tapi untuk alasan berhentinya sendiri memang bisa Kang Irwan terisik atau bagaimana? Berhentinya ini karena banyak gangguan itu, terus banyak yang tidak kerasan di sini. Alasan utamanya itu. Ya, banyak sekali gangguan. Ternyata terutama yang di belakang sana. Oke. Dan yang sering menampakkan wujudnya itu ya si hantu kepala sama yang kuntilanak itu di sana itu banyak. Yang memang menjadi sarang tentunya, teman-teman. Nah, Karena di sini kan banyak boneka-boneka, walaupun mereka sejenis boneka plastik, kadang-kadang bisa dimasukin. dan bisa menghantui para calon TKW tersebut, teman-teman. Nah, kita bisa melihat di situ juga ada kamar mandi yang dulu pernah saya shoot juga, dan di sini kita juga bisa melihat, nah ini ada beberapa lemari dan laci yang sudah. Kang Irwan, saya melihat tulisan pergi di sini. Itu tulisan dimaksudkan untuk apa, Kang Irwan? Bentar. Ini seperti krayon, juga seperti darah.
Tapi bukan darah ya. Bukan darah kelihatannya. Bukan krayon. Krayon ya. Tapi untuk kata pergi itu dimaksudkan untuk apa kira-kira? Apakah hanya sekedar iseng karena ini merupakan sebuah kamar atau kantor atau bagaimana kira-kira? Oke, saya jelaskan kenapa tulisan pergi. Saya dapat satu gambaran di sini. Ya. Mungkin ada cekcok atau kerasa tidak puasan terhadap satu TKW karena mungkin gajinya dipotong terlalu banyak atau gimana. Mungkin dia pergi atau Ingin segera pergi meninggalkan tempat ini. Mungkin si TKW yang di sini itu sudah dikirim ke sana untuk jadi pekerja di sana, tapi tidak kerasan balik di sini lagi terus kena ultimate atau hukuman atau gimana. Akhirnya dia pergi. Akhirnya dia pergi ya. Oke, kita lanjut kemana lagi ya kan? Apakah masih ada sudut-sudut yang memang harus kita telusuri di sini? Kurasa ini cukup, hanya mereka yang hantu-hantu yang tidak Biasa-biasa aja begitu maksudnya. Dan teman-teman, kita lanjut lagi. Di sini ada tulisan Assalamualaikum. Dan di sini juga ada lambang dari partai PKS. Nah, seperti ini. Ucapkan salam Assalamualaikum. Nah, Maha Suci Allah. Mungkin Sponsor. Atau memang dia orang PKS, milihnya PKS. Jadi untuk partainya sendiri dia untuk memilih PKS. Oke. Bagaimana Kang Irwan? Ini aku melihat bau seperti apa yang Kang Irwan rasakan, cium di sini? Ini adalah sesosok yang tidak kulitnya seperti melepuh. Sosoknya wanita atau wanita, dia agak tua ya, dulu badannya dia gemuk. Iya. Dia seperti mengadu ke saya, seperti gimana aku disiksa sama bos saya atau juragan yang di sana. Apakah dia seorang Iya, boinem? minta pertanggungjawaban dari sini, kenapa dicarikan bos yang jahat. Iya. Kenapa kok saya sampai disiksa begini? Oh, jadi ini adalah korban penyiksaan pada saat dia masih Tapi bekerja. tidak di sini, lokasinya tidak di sini. Lokasinya sudah di luar kota. Dia hanya ke sini minta pertanggungjawaban sama yang pengelola sini, kenapa dia diperlakukan tidak begitu. Wajar atau Kenapa tidak manusiawi. dibela atau dibiarin aja. Iya. Jadi memang banyak sekali teman-teman kasus-kasus seperti itu, bahwa kadang-kadang kita itu juga ya itu beruntung, kadang ya tepat-tepatan juga sih kalau kita cari bos yang enak itu. Dan kita bisa menyaksikan di sini terdapat sebuah kalender teman-teman. Nah, di sini adalah kalender pada tahun 2011. Jadi bagaimana? Kira-kira 9 tahun yang lalu itu. 9 tahun yang lalu tempat ini didisfungsikan begitu. Ya cukup lama, 9 tahun. Terakhir beroperasi teman-teman pada tahun 2011. Bisa disaksikan di sini. Nah, dan di sini juga ada tulisan teman-teman yang bisa kita kuak. Aku baru ngasih kurangannya ibu. Berarti kendalanya di sini kenapa banyak sekali yang tidak mungkin gaji mereka kurang telat-telat atau gimana? Atau mungkin ngambilnya dari tempat penampungan ini terlalu banyak begitu. Iya, mungkin Lebih dari setengah mungkin ya. Kira kalau potongan gajinya itu terlalu banyak mungkin, jadi mereka banyak mengeluh. Itu pun sudah satu permasalahan. Belum lagi nanti orang TKW ini dapat bos yang jahat, yang seperti yang tadi ini perempuan ini. Ya, dan begitu kendalanya memang. Dan teman-teman bisa di zoom atau di shoot lebih dekat lagi, bahwa ini juga ada pesan tadi yang mungkin. Nah, ini jadi aku baru ngasih kurangannya ibu 700.000 untuk bulanan, Mbak Tin sudah. Nah, ini teman-teman, jadi ada 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu terdapat sebuah tulisan seperti itu. Mungkin di belakang sini aku bisa sedikit. Lah, ini kan banyak sekali. Nah, ini
kalender banyak sekali kan. Tulisannya banyak sekali. Nanti Ini ya, mungkin kalau ada bulan petunjuk. November. Ah. Dari sini kita bisa merangkum peristiwa-peristiwa apa aja yang terjadi di sini, bisa mengerti sedikit tentang apa yang terjadi di waktu itu. Ya, jadi memang ada petunjuknya sedikit saja dan bisa digambarkan nanti teman-teman. Ya, aku tadi melihat satu tulisan lagi. Nah ini. Jadi di pada saat tanggal 16 pada hari Minggu itu terdapat sebuah tulisan teman-teman. September bulanan. Ya. Bulan masih 500.000. Jadi seperti sebuah keluhan Kang Irwan. Iya, benar. Keluhan tentang keuangan di sini. Ya, bisa digambarkan kalau di sini itu mungkin mereka yang sangat menderita sekali, mungkin dari segi ekonomi, Iya, perlakuan juga. Dan di sini sangat pengap sekali teman-teman. Apakah ini juga foto yang tadi? Bukan, lain lagi. Lain lagi. Apakah bisa diambil untuk petunjuk ya? Nah, ada sebuah petunjuk lagi teman-teman di sini ya. Banyak sekali. Banyak sekali sebuah foto-foto karena adalah sebuah momen kebersamaan itu sebuah momen dan ya nanti bisa diceritakan lebih detail lagi oleh Kang Irwan teman-teman ya. Ini mungkin mereka yang belum berangkat waktu di sini itu mereka berkawan 4 kawanan ini. Iya. Dan ini ada visa, adalah sebuah paspor untuk luar negeri. Mereka bersahabat. Inilah TKW zaman dulu 9 tahun yang lalu. Sangat cantik. Ini dicekok ya apa gimana ya? Ini pakai sumpit mau dikasih makan, tapi ditaleni belakangnya. Wow. Oh, jadi seperti sebuah adegan begitu ya. Saya melihat sesuatu yang jahat di sini. Melihat sesuatu yang jahat. Salah satu foto ini dia tidak kosong. Ada aura tersembunyi di sini. Ini aura hitam. Iya. Mungkin dia orang jahat atau gimana ya? Banyak susuknya. Oke. Penglaris biar cepat Ya. kerja begitu mungkin maksudnya. Dan di sini apakah ini adalah sebuah gedung ini? Ya, ini di bawah ini. Oh, ini lokasinya berada di bawah teman-teman. Ya, karena nggak ada pilar-pilar yang bunter itu. Ini dulu yang masih bersih-bersihnya, masih ada loker-loker di belakang tadi. Oke. Dan di sini, nah di sini teman-teman, nah ini ada loker ini ya teman-teman. Nah, oke, ini mereka yang belum berangkat ini mereka sering gimana ya? Bercanda juga, ada yang cekcok, itu hal biasa suatu perkumpulan. Oke, ini yang seluruh anggota yang sudah berangkat dan belum berangkat. Jadi sangat banyak sekali Kang Irwan pada saat itu. Banyak sekali. Dengan segini banyaknya, kok bisa sampai nggak kerasan di sini sampai keluar sampai berhenti? Entahlah, kita kurang tahu. Selain banyak hantunya di sini, terus masalah manajemen yang kurang karena si pemilik mungkin agak kikir atau gimana, pelit. Kikir geraji ya. Nah ini. Sini kita bisa lihat. A beautiful woman. Oke, di sini saya melihat seseorang yang sangat cantik sekali. Dan ini merupakan. Nah, ini ada sebuah foto pernikahan Kang Irwan. Ini suatu pernikahan. Ini mungkin kalau tidak salah ini seorang Cina mungkin ya. Orang Cina dan itu ada gereja. Di situ ada pemberkatan. Ini perkawinan orang Cina. Mungkin kalau tidak salah sanak-sanak famili yang pengelola sini. Iya. Sebentar teman-teman, aku mendengar sesuatu. Ada yang melempar sesuatu kepada kita Kang Irwan, begitu maksudnya. Apakah mereka juga tidak senang ketika memori di dalam foto ini kita ceritakan? Dikuak begitu maksudnya. Benar, dicium.
Jadi sini cium. Ini banyak foto yang rusak, terus ini banyak foto-foto anggota TKW yang Iya. selfie sendirian atau memang sengaja difoto, banyak juga Jadi yang memang kosong. Ah, ini cantik sekali. Sangat cantik Mau sekali. aku. Wow, this beautiful woman is. Ini dia. Wah, mau aku. Begitu cerongohnya sampai Laki-laki bos normal. Oke, lanjut. Nah, ini ada pohon Natal. Ini orang Cina, mungkin dia Iya. salah satu pemilik di sini. Dan memang pada zaman dulu itu sebuah momen itu diabadikan lewat sebuah bingkai album seperti ini. Beda dengan zaman Kalau sekarang kan sudah pakai HP aja sudah ada cukup. HP ya. Jadi memang tidak. Memory card. Iya sudah. Oke. Apa ini? Cukup teman-teman. Ada yang lempar-lempar. Iya, Kang Irwan penasaran teman-teman. Jadi ada yang melempar-lempar kata Kang Irwan. Sebuah sosok apakah itu, dan coba kita cari tahu apakah itu Mr. Poci atau Mbah Wowo atau Neng Kunti, kita tidak tahu pastinya, dan kita akan cari tahu. Haha. Dan teman-teman, kita masuk lagi ke dalam yang katanya tadi merupakan sarang kuntilanak, dan kita coba nanti akan melihat beberapa action ya. Oke. Bagaimana Kang Irwan? Di situ juga terdapat Sudah berkumpul di sini. sudah Lumayan. berkumpul. Aku pun sampai merinding. Merinding, wow. Biasanya aku tidak pernah merinding. Wow, sampai merinding berarti ada sesuatu energi yang memang membuat Kang Irwan merinding seperti itu, teman-teman ya. Teman-teman, di sini sudah ada peserta uji nyali yang memang barusan teman-teman saya datang yang menyusul kita ya. Jadi mereka selesai memancing, terus mereka menyusul kita dan siap untuk uji nyali ya. Jadi di sini sudah ada Mas siapa namanya? Imam Syafi'i. Ada Mas Imam Syafi'i dan mau uji nyali, dan kita sudah mempersiapkan semua perbekalannya. Dan motivasi apa yang membuat Anda berani untuk beruji nyali di tempat yang sangat horor ini? Supaya bisa melihat situasi tempat ini. Supaya bisa? Melihat situasi tempat ini dan fenomena. Jadi Mas Imam ini motivasinya adalah ingin melihat fenomena yang terjadi di gedung yang kosong ini, dan ingin merasakan apakah benar ada sosok penampakan, teman-teman. Kang Iwan juga Aturannya boleh di sini, boleh di situ, tapi tidak boleh ke sana. Pokoknya jangan sampai tak terlihat oleh kamera. Ke situ juga boleh, duduk-duduk di sini juga boleh. Terus dengarkan kalau ada yang ngomong tuh atau manggil-manggil interaksi apapun, silakan diomongkan. dibicarakan. Saya nanti akan membekali Anda dengan sebuah mikrofon ini. Oke, siap. Saya taruh mikrofonnya di Anda, dan nanti kalau ada sesuatu hal yang Anda dengar, entah orang memanggil suara apa, silakan diomongkan di mikrofon ini. Oke? Oke. Silakan dipegang. Selamat beruji nyali. Ya. Oke.
Ada suara pas di kamar mandi, nggak tahu itu suara apa, perempuan pokoknya. Dan di sini ada anak kecil lewat lari-lari. Ada sekilas sosok wanita lewat barusan. Ada sosok bayangan putih lewat barusan, nggak tahu itu bayangan apa. Saya mendengar suara di kamar mandi dan nggak tahu suara seperti suara perempuan, tapi seperti mencuci. Ada anak kecil barusan lewat, terus ada suara lagi, nggak tahu suara, kayak suara anak jalan. Saya mendengar kayak ada suara perempuan menangis di sini. Ada bayangan putih lewat barusan. Barusan ada sekelebatan lewat, tapi nggak tahu itu apa.
Di sini barusan ada bayangan putih mengawasi sebelah gerbang ini. Saya melihat kayak ada bayangan barusan. Masuk ke kali untuk itu. Ada suara anak kecil tertawa di sini di depan saya. Saya merasakan kayak ada suara di pojok, tapi nggak tahu suara apa itu. Banyak suara fenomena di sini. Seperti ada suara orang berbicara di sebelah kamar mandi.
dalam sana banyak bayangan lewat. Ada suara. Di pojok seperti ada bayangan hitam besar. Di atas kayak ada bayangan terbang. Kamar mandi banyak suara-suara wanita, kayak seperti ngobrol. Sebelah sana kayak seperti ada perempuan duduk tapi kecil, kayaknya anak kecil itu. Seperti ada yang mengawasi di dalam itu. Seperti ada bayangan nama kepala di dalam kamar mandi, apa hanya lewat.
ada bayangan hitam di depan, sepertinya mengawasi. Bagaimana Kang Imam? Sudah merasakan sesuatu hal yang terjadi di tempat ini? Saya merasakan ada suara perempuan di sebelah kamar mandi. Di sebelah Kamar kiri. mandi, iya. Kamar mandi sebelah kiri. Oke. Dia suara perempuannya memanggil-manggil atau bagaimana? Enggak, seperti nyuci. Nyuci. Iya. Cek 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 begitu. Oke, kita tanya dulu kepada Kang Irwan. Kang Irwan, fenomena apakah yang dirasakan atau yang didengarkan oleh Kang Imam tadi? Ya, yang tadi itu perempuan yang duduk di atas itu turun ke bawah, niatnya mengganggu partisipan kita dengan segala cara. Oke. Terus tadi juga tadi lihat di sana di belakang kamera ada bayangan hitam sekelebat aja. Terus saya juga melihat ada juga sebuah liontin kalung perak tapi batunya kuning. Oke. Apa ya, terus yang belakang sana itu yang mukanya jelek itu Iya. muncul ada suara pagar diketuk enggak tadi? Ada. Nah, Iya. Itu fenomena sosok seperti apa Kang Irwan? itu yang mukanya jelek itu. Mukanya jelek itu mencoba mengganggu dia dengan suara-suara yang mengerikan atau gimana. Ya, benar. Dan bagaimana? Dan satu lagi ada satu anak kecil yang di sini lari-larian, agak bulu rambutnya itu agak berdiri. Ya, yang ke situ lewat di belakang dia. Jadi wirawiri gitu ya. Ini seperti itu. Mungkin kakinya agak terasa berat mungkin. Bagaimana untuk kakinya terasa berat apa normal? Kalau kaki sih berat. Berat. Iya. Berat. Jadi memang ada perbedaan dari sebelum Mas Imam ini, sebelum uji nyali dan sudahnya ada terasa lebih berat. Mungkin bisa dinetralisir Kang Irwan, Betul, boleh. biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi tunggu dengan. Jadi teman-teman, Kang Imam setelah adegan uji nyali tadi merasakan kaki yang berat dan ini dicoba untuk dinetralisir oleh Kang Irwan. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Mas Imam ya, teman-teman, doakan saja. Ya. Bagaimana sudah? Oke. Oke. Walaupun dia tidak berani menampakkan wujudnya atau secara signifikan, tapi suara tersebut cukup mengganggu. Terus suasana yang agak panas-panas pun Juga seperti cukup ini. mengganggu ya. Iya. Oke. Mereka sering lalu-lalang di sini. Oke, siap. Mungkin bagi Mas Imam mungkin panas, tapi menurut saya di sini hawanya dingin banget. Ya, dingin memang. Mungkin kalau untuk yang beruji nyali memang juga merasakan aura yang demikian karena mengganggu itu kan ada beberapa macam, ada yang mengeluarkan bau, aura dan lain Itu sebagainya. pagar yang diketuk-ketuk dia itu masih di situ dia. Mukanya jelek sekali. Wow. Seperti Oke. busuk kulitnya itu. Dibusuk ya. Oke. Dan bagaimana cukup untuk Cukup untuk uji nyali. Kan Mas Imam sudah tahu kalau memang di sini sudah ada penunggungnya yang itu seperti itu, dan tahu pun jenisnya seperti apa. Interaksi mereka juga sudah diketahui. Oke, dan Mas Imam sampean sudah menyelesaikan tantangan pada malam hari ini dan sudah terjawab semua tentang kegelisahan atau ingin tahunya terhadap sosok-sosok yang astral itu meskipun tidak secara langsung tatap muka. Dan tadi ada apa lagi? Kayak sosok bayangan nama kepala. Bayangan tanpa kepala Iya. ada di Sebelah sini. sebelah sini ya. Iya. Jadi hanya bayangan saja. Iya, sama sebelah pojok sana. Ada seperti sosok hitam besar. Sosok hitam besar di sebelah sana. Oke, ya.
Jadi di belakang pagar itu tadi ya? Iya, pas sebelah sini. Oke, siap. Ya, Dan semoga saja tertangkap kamera gitu aja. ya oke, dan terima kasih untuk waktunya Mas Imam untuk meluangkan waktu bersama kami The Traveler untuk uji nyali pada malam hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Oke ya. Dan teman-teman, begitulah penelusuran kita pada malam hari ini. Tadi juga ada peserta yang memang ada uji nyali juga, dan konten kita memang semakin mengarah atau meruncing kepada hal-hal yang memang semakin harus lebih ekstrim dan lebih horor. Tentunya dipersembahkan untuk para penonton setia The Traveler. Dan sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan bertanya dulu kepada Kang Irwan. Oke, malam ini sangat mengesankan sekali bagi saya, walaupun belum tentu kepastiannya nampak atau tidak, tapi mereka sudah sangat-sangat menunjukkan eksistensi mereka. Mungkin di tempat ini kesekian kalinya kita yang menemukan hal yang oke. Dan saya kasih tahu, memang tempat ini benar-benar angker, karena dalam selang waktu yang begitu pendeknya sampai tutupnya ini, mereka terus menerus diganggu hingga waktu tutupnya. Bahkan setelah ditinggalkan pun tempat ini tetap bertambah angkernya. Tetapi kita tidak perlu takut kepada mereka itu. Mereka hanya sebatas bikin mengganggu, membuat pusing orang, ataupun kalau bahasa Jawanya itu menggandoli kaki. Iya. Nah, ada cindera mata dari sini, dari saya, dari tempat ini, sebuah leontin perak dengan batu kuning di tengahnya. Yang saya bicarakan tadi itu ternyata sebuah gambaran goib saja. Iya. Saya akui di sini juga oke, angker menurut saya. Ya, kita akhiri acara ini dengan sedikit doa penutupan dan kesehatan buat seluruh kru. Bismillah. Ya, dan teman-teman, begitulah hikmah-hikmah yang diberikan kepada Kang Irwan setelah kita melakukan penelusuran di tempat bekas penampungan TKW di Surabaya ini. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program-program yang menarik dari tayangan The Traveler, dan tetap ikuti kami karena kita akan melakukan penelusuran di tempat-tempat yang lebih menegangkan lagi, tentunya bersama dengan saya Rian Dinulka. Saya Irwante. Sampai jumpa, mohon pamit undur diri. The Traveler,